Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Tada Channel. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab yang ke-19, yaitu NVS server. Nah, ada berapa sih materi di bab 19 ini? Materi di bab 19 ini ada 5 materi, yaitu yang pertama ada pengenalan NVS dan install NVS, dan yang kedua ada konfigurasi NVS read only, dan yang ketiga ada mengakses NVS dari Ubuntu client, dan yang keempat ada konfigurasi NVS read write, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mount NVS permanen. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NVS dan install NVS. Apa itu NVS? NVS itu adalah protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi Linux ke Linux, sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirim ke Windows, itu kita bisa gunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan terdapat klien Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi atau lab kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa data dengan direktori yang mana nantinya data tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop atau klien. Nah, karena keduanya itu adalah Linux, maka kita bisa gunakan NVS pada lab kali ini. Di sini kita akan menginstal software NVS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelum itu kita harus mengatur repository kita dulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Di sini kita pastikan dulu ya, di Debian server itu bisa ping google.com. Di sini tadi sudah saya pastikan dan sudah bisa ya google.com-nya. Jika sudah bisa, jadi kita bisa melakukan update secara online dengan masuk ke nano/etc/apt/search.list. Kita enter. Nah, yang ini teman-teman, yang baris ketiga dan juga keempat, teman-teman bisa input sendiri dengan manual. Dengan melihat punya saya ini, teman-teman bisa mempause video saya ini untuk mengetiknya atau menginput tulisan ini yang baris ketiga dan juga keempat ya. Tadi saya juga mengetik sendiri. Jika sudah, teman-teman bisa Ctrl X. Kemudian di sini kita apt update. Enter. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita install NVS-nya dengan apt install NVS strip kernel strip server. Kita langsung ketikkan saja ya. Kita enter. Oke, kita tunggu di sini kita Y. Oke, sudah selesai ya. Di sini proses instalasi NVS-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi NVS read only. Nah, jadi kali ini akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana direktori ini nanti akan diakses oleh Ubuntu client. Kita buat dulu direktorinya. Ini sekarang berada di root. Misalkan di sini namanya mkdir/nvs1. Kita langsung ketikkan saja. Kita enter. Nah, lalu step selanjutnya kita masuk ke nano/etc/export. Kita enter. Oke, kita scroll ke bawah untuk mengkonfigurasi direktori NVS1 agar bisa diakses oleh IT siapa saja dengan hak akses read only. Di sini kita ketikkan tanpa pagar ya. Ketikkan /NVS1. Kemudian tab 2 kali. Kemudian di sini kita dikasih tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya adalah kita mendefinisikan seluruh IP. Jadi siapa saja itu bisa mendapatkan hak akses read only dari direktori NVS1, teman-teman. Di sini kita kasih kurung biasa. Kemudian di sini kita kasih RO atau read only. Kita tutup kurungnya. Jika sudah, Ctrl X. Kemudian kita restart sistemnya dengan sistem CTL restart NVS strip kernel strip server. Oke, sudah berhasil. Kita langsung saja ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses NVS dari Ubuntu client. Yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasikan sebagai NVS pada Debian server. Jadi di sini kita lihat dulu di Debian server, yaitu ls/. Oke, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi NVS1 ini sebagai direktori yang bisa di-sharing kemana saja ya, ke Ubuntu client. Sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server, maka kita harus menginstal juga software sebagai penerima, yaitu dengan command sudo apt install nvs strip command. Kita langsung tekan saja. Itu untuk menerima. Tapi kalau untuk mengirim sharing, kita pakai yang nvs strip kernel strip server. Ini kita enter. Di sini kita tunggu ya.
Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah kita meng-shutdown atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori berhasil di-share oleh Debian server, yaitu dengan shutdown lalu IP dari Debian server. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu dari Ubuntu client di Debian server itu bisa saling berkomunikasi dengan ping IP Debian server. Kita coba ya. Oke, bisa berkomunikasi ya. Kita ketikkan summon min lalu IP dari Debian server. Oke, di sini berhasil ya, bahwasanya direktori NVS1 berhasil di-share ya, di-share oleh Debian server. Kemudian kita akan mencoba menerima file NVS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada posisi yang sekarang. Jadi di sini berada di /home/user atau /vk, kita buat dengan nama terima NVS. Kita enter, direktori terima NVS ini adalah fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NVS1. Kemudian nanti direktori terima NVS ini digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NVS1. Sekarang kita buat direktori terima NVS ini akan menerima seluruh file dari NVS1, yaitu dengan sudo mon IP dari Debian server, lalu /NVS1, lalu /home/user atau vk, letakkan direktori di terima NVS. Kita langsung ketikkan saja ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, berhasil. Di sini bisa melihat apa isi atau file yang sudah diterima dengan ls terima NVS. Di sini masih kosong, masih belum ada file apa-apa pada NVS1. Nah, kita ke Debian server. Kita buat sebuah file .txt pada NVS1 dengan touch/nvs1/ nama file yang kita buat yaitu ap.txt. Kita langsung ketikkan saja. Kita enter. Lalu kita ls nvs1. Oke, kemudian sudah ada ap.txt, di mana sekarang di dalam direktori NVS1 terdapat satu file yaitu ap.txt ya, yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu client dan dimasukkan ke direktori terima NVS. Kita coba lihat ya di Ubuntu client, di sini kita ls terima NVS. Oke, sudah sinkron ya. Jadi di Ubuntu client di direktori terima NVS juga sudah ada file ap.txt yang tadi kita buat di dalam direktori NVS1 di Debian server. Kita coba buat lagi, kita ke Debian server, file apcde.txt ya, kita perintahnya touch/nvs1/ file yang kita buat, kita langsung ketikkan saja biar teman-teman tahu. Kita enter, kita ke Ubuntu client, nvs. Oke, pada di Ubuntu client sekarang juga sudah ada dua file, yaitu ap.txt dan apcde.txt. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi NVS read write. Sebelumnya kita itu hanya mengkonfigurasi file NVS sebagai read only saja, tidak bisa dihapus atau diubah oleh perangkat lain atau IP lain. Kita buktikan pada Ubuntu client. Di Ubuntu client, saya akan mencoba untuk touch pada NVS1, yang mana NVS1 itu dimount di dalam direktori terima NVS. Kita coba perhatikan di sini touch terima NVS /ap.txt, kita coba tuliskan saja. Perhatikan di sini read only file system karena kita hanya memiliki hak akses read only. Jika di sini saya coba nano terima NVS apcde.txt, di sini juga perhatikan read untrouble ya. Nah, sekarang kita akan membuat file yang mana pada file tersebut itu bisa dilakukan read dan juga write. Dan nanti kita juga akan membuat direktori baru yang mana direktori tersebut hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Di sini kita ke Debian server. Kita buat dulu direktorinya dengan misal di sini saya ingin nama NVS2. Kemudian kita admin. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita nano /etc/export. Enter. Kemudian di sini di bawah tulisan /nvs1 kita ketik lagi /nvs2. Lalu type 2 kali. Lalu tulis IP
172.16.1.0/24. Oke, di sini kasih kurung buka. Lalu aksesnya yaitu read dan write. Kita simbolkan RW. Lalu koma, lalu SYNC. Kita tutup ya kurung. Jadi maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NVS2 adalah IP 172.16.1.0/24 dan Ubuntu Client adalah salah satunya ya, karena Ubuntu Client itu IP-nya 1.24. Oke, di sini kita Ctrl X, kemudian kita restart sistemnya, yaitu dengan sistem ctr restart NVS kernel strip saver. Sekarang kita ke Ubuntu Client, kita buat direktori baru dengan nama terima NVS2. Kita ls. Oke, sudah ada. Oke, sekarang kita buat direktori NVS2 itu sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori NVS2. Dengan saya ketikkan dulu sudo mount IP dari Debian server, lalu NVS2, lalu /home/user atau visa, lalu kita mau taruh di terima NVS2. Kita ketikkan saja. Kita enter, kita cek ls terima NVS2. Oke, di sini masih kosong. Kita ke Debian server, coba buat file pada NVS2. Misal di sini saya mau namanya halo.txt. Berarti ya touch/nvs2 lalu /halo.txt. Kita ke Ubuntu Client. Maaf, tadi kan saya belum berada di root, dan yang tadi karena file halo.txt-nya itu nggak muncul, jadi di sini saya coba di root ya. Teman-teman bisa lakukan yang ini, yang di root dengan yang mount yang di root ya. Oke, kalau sudah kalian bisa ketik mount IP dari Debian server, lalu /nvs2, lalu /home/vika/terima NVS2. Oke, sebelum itu di sini saya masuk ke root dulu ya. Di sini saya sudah masuk ke root, lalu kita ls in ls terima NVS2. Oke, di sini sudah ada ya. Sudah sinkron ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mount NVS permanen. Kenapa kita harus melakukan NVS permanen? Karena sebelumnya kita membuat pada direktori yang kita buat pada Ubuntu Client, kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat di Debian server. Nah, konfigurasi IP dan seterusnya itu yang sebelumnya kita lakukan itu tidak permanen. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Oke, pada konfigurasi akan terdapat tambahan yang membuatnya menjadi permanen, sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Oke, kita masuk ke sudo nano /etc/fasttab. Kita tuliskan saja. Kita enter. Di sini kita ketik konfigurasinya di bagian bawah ya. Ini. Di sini kita ketik IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Lalu .2, lalu /nvs1. Lalu spasi, lalu lalu home, lalu vika /terima NVS. Kita tab 2 kali. Kemudian kita NVS. Lalu kita tab 2 kali. Lalu kita NVS. Kita tab 2 kali lagi. Lalu kita underscore. Kita native.
Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita Ctrl X. Nah, jadi sekarang ketika Ubuntu klien kita mati, kita tidak perlu mount lagi ya, karena sudah permanen. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan di bab 19 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. See you in the next video. Jangan lupa subscribe ya.